kita mulai saja ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang yang udah masuk. Ini ada Bu Erna, kemudian Pak Dikdik, Bu Ketut, kemudian Bu Heni. Ya, baru 4 orang berarti ya yang masuk. Gak apa-apa, kita mulai saja. Saya coba share screen ya Bapak Ibu. 2000 Oke, mungkin Bapak Ibu juga sudah dapat materinya untuk hari ini ya. Mungkin ini adalah pertemuan yang kelima dan yang terakhir ya Pak Andri ya. Sebelumnya apakah suara saya jelas? Bapak Ibu? Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke. Apakah ini sudah terlihat share screen saya? Bapak sudah tampak? Oke, baik, kalau begitu kita mulai saja ya. Marilah kita bersama-sama mengawali kegiatan pertemuan pembahasan soal pretest PPG pertemuan kelima ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita langsung saja ke soal yang nomor 1 ya. Di sini saya mengambil soal seperti biasa, soalnya akan saya bacakan terlebih dahulu ya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial dan error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Nah, hal ini merupakan teori belajar, penerapan teori belajar yang mana gitu ya. Di sini lihat ada beberapa, kalau kita lihat ada beberapa kata kunci ya. Misalnya situasi belajarnya adalah mengumpulkan data gitu ya. Ini adalah kata kunci atau jadi dalam memahami suatu teori belajar itu kan teori belajar itu banyak sekali. Nah, kita harus bisa memahami, harus bisa menemukan gitu kan kata kunci dari setiap tipe atau inti dari teori belajar yang ada gitu ya. Misalnya saja di sini kan kata kuncinya pada soal misalnya adalah mengumpulkan data, kemudian adanya membuat dugaan atau hipotesis, adanya trial and error gitu kan. Kemudian mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi. Nah, kira-kira teori-teori belajar dengan ciri-ciri daripada kata kunci yang tadi ini merupakan penerapan teori belajar yang mana ya, Bapak Ibu? Apakah sibernetik atau B-humanistik, behaviorisme, konstruktivisme, atau kognitivisme? Konstruktivisme. Oke, Pak Dik-Dik langsung ya, sangat meyakinkan jawabannya. Konstruktivisme. Oke, bisa mungkin Pak Dik-Dik membantu kenapa, memberikan alasan kenapa konstruktivisme yang kemudian dipilih? Karena di situ ada membangun ya, Kak. Mana Siswa kata membangunnya? Ya dari kata mengumpulkan data, membuat dugaan kan. Itu Ya. biasanya kan konstruktivisme. Oke, Membuat jadi sesuatu. iya, jadi di sini terlihat bahwa siswa kemudian akan diarahkan untuk mengkonstruksi gitu kan ya pemahamannya sendiri. Makanya akan mengarahkan kita kepada teori belajar konstruktivisme. Di mana konstruktivisme ini yang khas dan paling mudah. Kalau saya sih di antara semua teori belajar justru konstruktivisme ini yang paling mudah dipahami karena di sini
mengkondisikan siswa untuk mengkonstruksi, membangun ya gitu ya pemahamannya sendiri melalui proses mengumpulkan data dan sebagainya gitu ya. Jadi betul sekali bahwa teori belajar yang sesuai dengan kondisi yang ada pada soal itu adalah yang D, konstruktivisme. Nah, di sini juga saya sebagai pembahasan sudah merangkum gitu ya beberapa inti daripada teori-teori belajar, di antaranya teori behavioristik itu yang memandang bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang intinya berasal dari interaksi antara stimulus dan respon gitu. Kalau ada stimulus atau rangsangan dan respon, oh itu pasti larinya ke behavioristik. Di mana behavioristik sendiri kan kemudian ini aliran-alirannya banyak ya. Tokoh-tokohnya yang mengemukakan alirannya juga banyak. Misalnya ada Thorndike ya, Watson, kemudian Hull, Edwin Guthrie ya, dan Skinner juga gitu. Kemudian kalau sibernetik itu teori belajar yang menekankan bahwa belajar itu adalah pengolahan informasi ya, di mana teori ini memandang bahwa yang paling penting itu adalah sistem informasi yang diperoleh. Karena informasi ini yang akan menentukan proses. Berarti teori sibernetik ini kalau dalam belajar itu lebih menekankan kepada bahan ajarnya nanti seperti apa gitu kan. Karena menurut teori ini adalah belajar adalah sebuah pengolahan informasi gitu. Sajian informasi atau bahan yang diajarkannya apa, itu lebih ke teori sibernetik. Kemudian teori humanistik, yaitu teori belajar yang mendorong individu menjadi mandiri dan independen, di mana humanistik itu berarti kan kemanusiaan, jadi lebih memandang gitu kan bahwa proses belajar itu harus berawal dari keinginan gitu kan, keinginan dirinya sendiri, penerimaan gitu kan, kebutuhan gitu kan, kebutuhan diri sendiri. Nah, ini di teori humanistik ini kemudian dibahas juga tentang apa taksonomi kebutuhan manusia gitu ya. Nah, jadi dalam belajar itu supaya anak bisa belajar dengan baik itu kebutuhan-kebutuhan dasarnya harus dipenuhi gitu kan. Ini merupakan bagian dari teori humanistik. Teori konstruktivisme ini jelas bahwa bukan hanya proses mentransfer ilmu gitu, namun harus dibangun sendiri oleh peserta didik gitu ya. Satu lagi adalah teori kognitivisme yang memandang bahwa proses belajar seorang individu itu dapat memahami berbagai hal yang ada di sekitar, mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa mengesampingkan faktor eksternal gitu ya. Nah, mudah-mudahan pemaparan ini bisa semakin memperjelas gitu kan Bapak dan Ibu untuk bisa membedakan antara teori belajar yang satu dengan teori belajar yang lainnya. Oke, sebentar ada chat. Oke, Bu Eva. Iya, nggak apa-apa Bu Eva, silahkan ya. Di perjalanan katanya. Boleh ya, dimatikan saja layarnya. Baik, Bapak dan Ibu, kita beralih ke nomor 2 sekarang ya. Bentar. Oke, nomor 2 ya. Di sini Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Kira-kira yang mana ya? Yang urutannya dari teori taksonomi Bloom ya. Kita mengenal sekali kan, apalagi kemarin di saat kita menerapkan kurikulum 2013. Ini sangat-sangat dijadikan pedoman oleh kita gitu kan, terutama dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Kira-kira yang mana urutannya? Apakah A, ingatan? Ya, Sintetis terakhir. Yang D, Bu. Sintetis Yang D? terakhir. Yang sintetisnya terakhir. Betulkah seperti itu? Coba yang mana? Yang D ya. D. Betul Yang sekali. sintesis. Ingatan, pemahaman, analisis, evaluasi, aplikasi dulu. aplikasi dulu harusnya ya. Berarti yang Iya, mana? iya. Ini sepertinya Yang D. yang disajikan di soal ini sepertinya yang belum, yang sebelum revisi ya Bapak Ibu.
Karena kan kemudian ada revisi setelahnya gitu kan oleh muridnya katanya kalau tidak salah. Ini yang sebelumnya mungkin yang Oh, kalau yang sebelumnya mungkin. yang mana? Bentar, Bu. Benar yang E atau yang B? Yang A, yang A. Yang B. mana? Bentar ya, saya bingung ini. Yang B Yang ya. D. Yang B, D. yang B. Yang B yang paling tepat. Ingatan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, kemudian analisis, sintesis, kemudian evaluasi. Memang yang pertama yang sebelum revisi itu, evaluasi itu ada di tingkatan tertinggi gitu ya. Namun kemudian ada revisi di mana evaluasi itu ada di tingkatan ke-5, sintesis jadi ke tingkatan ke-6, tapi kemudian kita lebih mengenalnya dengan mencipta atau mengkreasi gitu ya. Oke, saya coba perlihatkan di sini pembahasannya. Nah, ini sebenarnya yang baru ya. Nah, kalau kata kerja operasionalnya ini justru yang lama gitu ya, dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi ini. Yang ditanyakan di soal tadi urutannya yang ini. Paling betul adalah yang B, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, kemudian evaluasi. Tapi kemudian setelah adanya revisi ya, evaluasi itu ada di tingkatan ke-5 di sini. Ya, yang paling tingginya adalah creating, atau tadi kalau misalnya Pak Dik mengemukakan sintesis itu paling akhir, iya betul. Tapi kemudian untuk kata-katanya dirubah gitu kan, mungkin lebih ke meng-create atau membuat atau menciptakan sesuatu gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita coba lanjut ke nomor 3. Yang benar mana, Bu? Oh, yang benarnya, oke. Maaf. Yang B berarti ya. Ingatan, pemahaman. Ya, sebentar. Tadi teh saya kalau mundur soalnya itu gimana? Oke, ini yang B ya. Ingatan, Kasih dulu ya. pemahaman, iya, aplikasi dulu. Nah, sesuai dengan yang ini. Analisis. Nah, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Ini kalau masih ranah belum yang lama gitu ya. Nah, bisa dilihat jawaban yang paling tepat yang ini adalah yang ini. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Berarti jawabannya adalah yang B, Ibu ya. Oke, makasih Bu. Ya, oke, kita lanjut ke nomor 3. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain, nih ada keunggulannya nih, berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Oke, di sini sampai diulang 2 kali ya, ada kata-kata memecahkan masalah, menyelesaikan masalah. Berarti kira-kira model pembelajarannya apa Bapak Ibu? C. C. Ya, betul. Problem solving. Atau mungkin bisa aja nanti alternatif jawabannya adalah problem based atau PBL ya, atau problem solving, itu sama saja ya. Itu betul, jawabannya adalah yang C, yang menekankan pada bagaimana siswa dikondisikan untuk bisa memecahkan permasalahan gitu kan, suatu permasalahan yang disajikan. Baik, kita lanjut ke tapi kita bahas dulu deh satu-satu. Kalau misalnya role playing itu karakteristik atau keunggulannya Bermain. Iya, bermain Peran. gitu ya, atau inti dari ciri-ciri intinya gitu ya. Kalau inquiry menemukan, mungkin ini yang apa ya? Yang dilahirkan dari teori belajar konstruktivisme gitu kan ya, kemudian melahirkan salah satunya adalah model pembelajaran inquiry. Menemukan, penemuan. Oke, betul ya. Kalau picture and picture ini apa? Gambar ya. Biasanya ini suatu model pembelajaran yang digunakan untuk melatih atau mengkondisikan siswa belajar mencocokkan kata dengan gambar misalnya gitu ya, seperti menjodohkan gitu ya, picture and picture.
Lebih ke metode sebenarnya kalau picture and picture itu ya, bukan model gitu. Karena Bapak dan Ibu tahu kan maksudnya bisa memahami apa perbedaan antara model pembelajaran dengan metode pembelajaran. Kalau metode deh, kalau kita berbicara metode pembelajaran, jenis-jenisnya apa aja kira-kira yang Untuk biasa kita gunakan? konstruksisme atau kognitif ya. Apa? Kalau kita berbicara tentang metode pembelajaran. Contohnya metode apa saja Bapak Ibu? Apa yang membedakan metode dengan model? Metode itu teknik ya Bu ya. Teknik, oke. Seperti apa contohnya Bapak Ibu? Diskusi Kalau kita dalam mengajar, metode mengajarnya ya? seperti ceramah itu Oke, ya. diskusi, ceramah, tanya jawab gitu kan. Ya. Kemudian penugasan, misalnya seperti itu kan. Demonstrasi, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya, lalu apa bedanya dengan model pembelajaran? Model lebih ke pendapat, cara Pendapat apa maksudnya? Nah, kalau kita menggunakan suatu model pembelajaran, nah biasanya model pembelajaran itu sudah memiliki langkah-langkah yang baku yang ditentukan oleh pencipta daripada model itu sendiri. Atau misalnya kalau ada suatu model yang lahir dari suatu teori belajar, biasanya sudah ditentukan. Misalnya ketika kita menggunakan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, nah, itu sudah jelas, ada sintaksnya istilahnya. Sintaks itu adalah tahapan, langkah-langkah pembelajaran yang kemudian kita harus kita lakukan. Nah, ketika kita menggunakan suatu model pembelajaran, kita juga mungkin menggunakan metode mengajar itu memang tidak akan bisa terlepas. Ketika misalnya kita menggunakan model pembelajaran yang A misalnya, di dalamnya kita menggunakan metode ceramah, oke, di dalamnya ada tanya jawab, metode tanya jawab, itu oke, bisa saja dan memang akan terjadi seperti itu gitu. Jadi kalau model pembelajaran itu sudah jelas sintaksnya, misalnya kayak model pembelajaran kooperatif misalnya kan, atau tadi kembali lagi model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Ketika kita nanti menyusun modul ajar atau misalnya RPP-nya, nah nanti di langkah-langkah pembelajarannya itu kita tidak bisa terlepas gitu kan, harus mengikuti dari langkah-langkah pembelajaran atau sintaks yang memang ditentukan di model yang kita gunakan tersebut. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau kayak role playing, kalau misalnya ini Ibu cari misalnya, Bapak Ibu cari di Google gitu kan, pasti di sini sudah disajikan langkah-langkahnya. Ketika bermain peran role playing kan tidak sekedar bahwa misalnya langsung saja anak-anak diminta memainkan peran, tapi ada pasti langkah-langkah awalnya seperti apa dulu. Nah, itu mencakup sintaks atau langkah-langkah pembelajaran seperti itu yang kemudian menjadikannya sebuah model pembelajaran gitu. Makanya kalau saya cenderungnya melihat ketika di poin ini ada picture and picture, ini lebih ke metode sebenarnya, bukan model gitu ya. Karena kalau model itu memiliki langkah-langkah tersendiri. Baik, saya tegaskan kembali untuk yang nomor 3 ini betul jawabannya adalah problem solving, yaitu pembelajaran yang menekankan kepada pemecahan masalah ya. Bisa lanjut ya Bapak Ibu ke nomor 4 ya. Baik, nomor 4, para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua. Orang tua ya, ini mohon maaf tipe. Nah, terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah sikap kita sebagai guru menghadapi perbedaan yang ada di kelas. Kira-kira yang mana jawabannya? Apakah A, mengelompokkan siswa? Ya, Pak Dik-Dik lagi? Yang E, Bu. Yang E. Oke. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan yang lainnya. Oke, Bapak Ibu yang lainnya setuju dengan jawaban yang E, kata Pak Dik-Dik? Tidak. Adakah yang berpendapat lain? Kita lihat yang A misalnya ya, mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. Tepat tidak kalau seperti itu kita bertindak di dalam kelas?
Tidak ya, justru Tidak. kita kan apalagi sekarang dengan tuntutan P5 gitu kan, atau pelajar Pancasila itu di mana peserta didik itu katanya harus berkebinekaan global gitu ya, berarti dia harus bisa menempatkan diri dalam perbedaan dan menerima perbedaan tersebut gitu ya, maka yang A tidak tepat. Yang B menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap dan perilaku anak didiknya. Hanya sikap yang wajar saja gitu kan, ini mungkin mendekati benar, tapi yang itu lebih benar ya. Karena apa? Karena di sini ada konjungsi dan di sini ya. Jadi selain peka, selain menunjukkan sikap wajar, peka juga di sini bagaimana guru itu bisa menumbuhkan sikap saling menghargai gitu ya. Kemudian yang C juga kurang tepat, berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari, hanya pandangan saja, tidak ada tindak lanjutnya gitu kan. Kemudian yang D mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman, itu jelas tidak mungkin untuk dilakukan gitu ya. Makanya betul sekali jawaban Pak Dik-Dik bahwa yang tepat adalah yang E, peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya gitu ya. Baik, nomor 5 sekarang Bapak Ibu. Nah, ini lumayan panjang soalnya ya. Ciri khas dari soal pretest ya terlihat. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau ikut terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan pada wali kelas. Maka sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Ini sebenarnya ini kayaknya ini ada yang nggak keketik misalnya. Mereka mengancam jika melaporkan para wali kelas, ini harusnya ada lanjutannya nih. Oke, mohon maaf ya. Tapi setidaknya dari kondisi ini, Bapak Ibu bisa memilih nanti menentukan kira-kira sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Apakah A, memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket? Ataukah B, melakukan evaluasi keterlibatan siswa? Atau C, memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat? D, merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling? Atau E, memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Ya? Bu Ketut? Oke, nah, kali ini ya, yang E ya. Kali ini Bu Ketut yang menjawab, betul ya. Jadi memfasilitasi pertemuan bersama ini yang paling tepat gitu ya. Jadi dengan memfasilitasi pertemuan ini, mungkin di sini nanti guru gitu kan bisa berperan, bisa diberlakukan nanti proses coaching gitu ya, untuk mengetahui kenapa sih cuman satu orang dari sekian anggota kelompok itu yang mau piket gitu, didalami dulu, jangan-jangan yang apa sih alasannya yang nggak mau piket ini, jangan-jangan punya alasan tersendiri kenapa gitu kan, kemudian dibangun komunikasi agar nanti menyadari gitu tugasnya, kayak nggak piket jadi menyadari kesalahannya gitu kan. Nah diharapkan nanti akan setelah terbentuknya kesadaran di antara para anggota piket tersebut, nanti akan terbangun kerjasama dalam melaksanakan tugas piket. Betul, jadi yang paling tepat adalah yang E ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Bu Widya, guru kelas 3, pada semester Gasal sedang menyusun muatan PPKN pada KD, menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan yang sesuai adalah kira-kira yang mana Bapak Ibu? Apakah A, menyajikan dalam bentuk tabel arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila? Atau B, menceritakan secara lisan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila? C, menjelaskan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan kalimat yang efektif dan kosakata yang tepat? D, menganalisis arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan menghubungkan arti gambar pada lambang dengan kehidupan sehari-hari? Ataukah E, menceritakan arti gambar dan pada lambang negara Garuda Pancasila dengan suara lantang dan intonasi yang benar? C. Yang E, Bu. Yang E. E. Yang E. Yang A. C, Bu. Menceritakan arti gambar
pada lambang negara Garuda Pancasila dengan suara lantang dan intonasi yang benar. Yang Oke. A. Jadi yang harus lantang itu suaranya jadi ini penekanannya itu nanti penilaian lebih ke suaranya harus lantang, intonasinya harus benar. Apakah itu sesuai gitu dengan muatan menceritakan arti gambar pada lambang negara? Yang mana? Yang D. Yang D, menganalisis. Menganalisis arti gambar. Kalau menganalisis itu masuknya di ranah keterampilan atau pengetahuan kira-kira? Pengetahuan. Yang A berarti Bu yang A. Yang A, menyajikan dalam bentuk tabel. Menyajikan keterampilan. Yang menyajikan kan termasuknya keterampilan. Keterampilan ya. Jadi nanti ada produknya yang tercipta gitu kan ya? Iya, kan yang dipinta itu Iya, tapi kita kembalikan lagi ke KD-nya, C, Bu. menceritakan arti gambar. Mungkin C, Bu. C, menjelaskan apa lagi? Menjelaskan itu bagian dari pemahaman kan ya? Berarti yang mana yang paling tepat? Yang B. Yang B. B. Ya. Yang B. Kenapa bukan E tadi? Menceritakan secara lisan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila secara lengkap dan sesuai. Karena yang B Kalau ini dengan suara lantang dan intonasi yang benar. Kenapa yang paling tepat adalah yang B? karena menjelaskan lebih secara lengkap dan sesuai. Nah, gitu ya. Jadi mungkin di sini ada di degree-nya. Apa yang diharapkan ketika di sini menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Jadi bukan anak yang bagus itu nanti bukan anak yang suaranya lantang atau intonasinya benar, bukan. Karena ini bukan membaca puisi atau menyanyi, bukan bernyanyi, bukan ya. Tapi lebih ke bagaimana anak ini bisa menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila itu secara lengkap dan juga sesuai gitu. Artinya bisa menceritakan lengkap itu mungkin bisa dipandang dari sila 1 sampai dengan sila kelima dia bisa tahu secara lisan artinya gitu kan. Juga sesuai, artinya tidak ada yang tertukar ketika menceritakan arti daripada simbol bintang. Sesuai gitu, memang itu artinya. Jadi itu yang memang diharapkan ketika kompetensi keterampilan yang diharapkan gitu ya. Jadi bisa ya menerima ya kenapa B yang lebih tepat ya. Jadi bukan dengan suara lantang intonasi yang benar, bukan gitu, tapi lebih ke bagaimana arti ya kelengkapannya dan kesesuaiannya itu yang diharapkan. Padahal kan sama ya ininya menceritakan juga untuk KKO-nya. Jadi yang nomor 6 ini yang B ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Indikator untuk KD Matematika di kelas 5 adalah menentukan ukuran sebenarnya dengan menggunakan skala suatu denah. Jadi menentukan ukuran sebenarnya dari suatu denah. Berikut ini adalah kegiatan yang tepat dilakukan sebagai kegiatan pendahuluan. Oke, ketika kita mau mengajarkan tentang ukuran sebenarnya dari suatu denah, mau mengajarkan tentang denah, kira-kira kegiatan pendahuluannya apa ya yang paling tepat? Apakah A, meminta siswa untuk mencari dan mewarnai suatu denah? Atau B, memberikan contoh tentang skala dalam kehidupan sehari-hari dan cara menentukannya? Atau C, memutar video tentang penggunaan skala dalam kehidupan sehari-hari? D, meminta siswa untuk menentukan ukuran-ukuran pada denah yang diberikan? E, meminta siswa menentukan ukuran sebenarnya dari suatu denah. Mana yang paling tepat untuk kegiatan pendahuluan? Yang D. B, Bu. Ya? B. B? B, ada pendapat lain? Ya? Yang C. C, oke. Saya sekali ini ya sependapat lagi dengan Pak Dik-Dik. Yang C, ya. Memutar video tentang penggunaan skala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi intinya gini, kalau kita diminta untuk merumuskan suatu kegiatan pendahuluan, pemahaman kita itu gitu kan harus
harus sudah terbentuk, harus apa ya? Harus memahami betul bahwa pembelajaran itu dimulai dari sesuatu yang sudah diketahui anak. Juga harus kontekstual, artinya kita harus mengaitkan pembelajaran itu dengan yang sudah anak ketahui. Yang sudah anak ketahui apa ya? Tidak terlepas mungkin dari kehidupan sehari-hari anak. Makanya ini paling tepat yang C. Walaupun nanti misalnya bentuknya tidak harus selalu dengan memutar video, bisa misalnya melalui tanya jawab, gitu ya. Kenapa tadi yang B kurang tepat, memberikan contoh tentang skala dalam kehidupan sehari-hari dan cara menentukannya. Nah, ini lebih tepat nanti di kegiatan inti gitu ya. Tapi di tahap awal ya kita harus mengaitkan dulu materi yang akan kita ajarkan dengan apa yang sudah diketahui oleh siswa. Salah satunya adalah dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C gitu. Ya, oke. Meskipun misalnya di sini yang B juga betul ada kata kehidupan sehari-hari, tapi kan di sini udah memberikan contoh tentang skala, kemudian cara menentukannya itu sudah masuk ke kegiatan inti ya Bapak Ibu. Jadi yang paling tepat untuk di kegiatan pendahuluan adalah yang C, memutar video tentang penggunaan skala dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut nomor 8 ya. Allah Gusti, ini nomor 8-nya kenapa sama dengan nomor yang tadi ya? Kita copy lagi nih. Udah belum ya ini? Bu Widya ya? Oh iya, Bu Widya ini udah. Diulang lagi yang tadi. Oke, langsung aja berarti ke nomor 9 ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Seorang guru kelas 3 semester genap akan membelajarkan PPKN dengan indikator 3.2.1, mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah. Materi pokok dan bahan ajar yang sesuai adalah materi pokoknya apa, bahan ajarnya apa gitu. Ya, jadi di sini satu pertanyaan ada 2 yang harus ditentukan. Ketika KD-nya mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah. Apakah A, materi pokoknya membersihkan ruangan kelas, bahan ajarnya kegiatan menyapu ruangan kelas. B, materi pokoknya pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah, bahan ajarnya membedakan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga sekolah. Ataukah C, materi pokoknya kewajiban siswa sebagai warga sekolah, bahan ajarnya berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kewajiban sebagai warga sekolah. D, materi pokoknya dampak pelaksanaan kewajiban, bahan ajarnya dampak melaksanakan kewajiban. E, materi pokoknya video tentang berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah, bahan ajarnya video seorang anak sejak berangkat dari rumah hingga ke sekolah. Mana yang paling tepat Bapak Ibu? Yang C ya, Bu. Materi pokok itu tidak akan jauh dari apa yang tercantum di dalam KD. Kenapa? Karena pada dasarnya KD itu adalah gabungan dari kompetensi, ya, kompetensi dan inti materi atau materi pokoknya. Misalnya ketika mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah, mengidentifikasi itu kan kompetensinya gitu. Atau misalnya KKO-nya. Nah, kewajiban sebagai warga sekolah itulah materi pokoknya gitu kan. Inti materinya ya kewajiban sebagai warga sekolah. Makanya yang paling tepat adalah yang Yang C. Yang C kan ya. Kewajiban siswa sebagai warga sekolah itu materi pokoknya. Dikembalikan lagi ke KD-nya. Sesuai, selaras dengan apa yang tercantum di KD. Lalu bahan ajarnya juga ini paling tepat, berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kewajiban sebagai warga sekolah. Jadi nanti bahan ajarnya apa saja kewajiban siswa sebagai warga sekolah, misalnya belajar, buang sampah pada tempatnya, mungkin untuk bahasa anak-anak kan seperti itu. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang C. Ya. Untuk lebih memudahkan, sekali lagi Bapak dan Ibu ketika diminta untuk menentukan materi pokok, itu materi pokok itu sesuaikan saja dengan indikator yang ada atau KD yang ada. Indikator, biasanya materi itu sudah sangat terlihat dari indikator gitu ya. Karena di indikator itu sudah spesifik
Mungkin ini KD-nya tadinya gabungan antara kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Tapi kemudian dipecah lagi jadi indikator. Ada yang khusus membahas kewajiban, ada hak, ada tanggung jawab gitu ya. Nah, menentukan materi itu turunkan lagi dari indikator. Ya, kita tinggal menghilangkan kompetensinya, materinya ambil gitu ya. Diambil dari indikatornya. Jadi yang C jawaban yang paling tepatnya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Seorang guru di suatu sekolah melakukan kegiatan berikut. 1. Memilih materi pelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 2. Mengolah materi mata pelajaran secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Berdasarkan ilustrasi tersebut, guru telah menerapkan kompetensi profesional pada aspek. Nah, aspek apa ya? Apakah A, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran? B, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai dengan jenjang pendidikan? C, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik? D, mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. E, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang studi. Kembalikan lagi saja Bapak Ibu kepada clue-nya di sini. Nomor 1, memilih materi sesuai tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, mengolah materi. Jadi ini lebih ke kompetensi profesional di bidang kematerian gitu kan ya. Berarti yang mana yang paling tepat? Yang D ya, mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Begitu. Ya, jadi di sini sudah ada keterhubungannya antara bagaimana memilih materi dan menyesuaikannya dengan tingkat perkembangan peserta didik gitu kan. Kemudian di nomor 2 juga kan terlihat di sini ada secara integratif dan kreatif. Jadi lebih ke bagaimana mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Gitu. Baik, Bapak Ibu berbicara tentang di sini kan, nah di sini tentang kompetensi guru, kompetensi seorang guru gitu, Bapak dan Ibu sekarang OTW gitu kan, OTW untuk mencapai predikat sebagai guru profesional. Mungkin ini bahan diskusi aja sedikit, Bapak dan Ibu yang disebut dengan guru profesional itu kompetensinya itu ada berapa sih Bapak Ibu? Ada berapa kompetensi? 8. 8? Oh jadi banyak ya? Bentar dulu, Bu. Yang brandnya dulu, yang grandnya dulu. Grand teorinya itu ada berapa kompetensi sih yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional? 4 ya? Ya, betul 4 ya. Kok ragu sih Bu Ketut ya? Betul 4 ya. Dari mulai kompetensi. Yang pertama itu kompetensi apa? Pribadi. Pedagogi Kepribadian gitu itu ya. Ya, Kemudian pedagogi, kompetensi ya. kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional gitu ya. Nah, kalau kompetensi pedagogik itu kan berkaitan dengan bagaimana seorang guru itu memahami bagaimana mengajar dengan tepat gitu kan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang teori-teori belajar yang tadi. Kenapa sih di soal pretest PPG kok ada teori-teori belajar misalnya kan seperti itu, karena itu hubungannya dengan kompetensi pedagogi gitu ya. Kemudian kompetensi kepribadian berarti menyangkut ke kompetensi interpersonalnya gitu kan, interpersonal daripada guru tersebut. Kemudian kompetensi sosial menyangkut bagaimana hubungan guru tersebut dengan orang lain, dengan lingkungannya gitu kan, dengan komunitasnya gitu kan. Kemudian kompetensi profesional ini terkait bagaimana seorang guru itu memahami gitu kan konsep, teori gitu kan, materi-materi terkait dengan bidang studi atau mata pelajaran yang dia ampuh gitu ya, itu termasuk ke dalam kompetensi profesional. Nah, di sini kemampuan dalam menguasai mengembangkan materi itu masuknya ke dalam kompetensi profesional, di mana di sini
aspeknya itu ada lagi, banyak lagi, diturunkan lagi ketika misalnya di aspek kompetensi pedagogik apa saja aspeknya. Nah, itu bisa nanti Ibu lebih lanjut dicari ya, supaya lebih paham gitu. Jadi nanti kompetensi pedagogik aspeknya apa saja, kepribadian aspeknya apa saja, itu bisa dilihat, nanti bisa dicari. Kemudian nomor 11, kita lanjut ke soal tentang globalisasi. Karena kemarin di kisi-kisi UP ya, terutama yang saya terima dari Pak Andri itu, ada bagaimana Bapak dan Ibu itu harus memahami tentang dampak positif dan negatif globalisasi. Saya langsung saja bacakan soalnya ya Bapak Ibu. Globalisasi adalah proses mendunianya banyak hal. Globalisasi terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan manusia untuk saling berinteraksi. Globalisasi berdampak pada setiap aspek kehidupan yang ada di suatu negara. Dampak negatif globalisasi di bidang politik adalah apakah A, makin menipisnya nasionalisme yang ada pada masyarakat, B, menguatnya ideologi kapitalisme dan liberalisme di kalangan remaja, C, menguatnya keberadaan pengaruh negara lain terhadap proses pembuatan keputusan di dalam negeri, D, terjadinya kemerosotan moral, atau E, terkikisnya budaya Indonesia dengan masuknya budaya negara lain yang sedang tren. Di sini yang ditanyakan adalah dampak negatifnya, kemudian clue-nya adalah di bidang politik. Di bidang politik. Kira-kira yang mana? Yang B ya Bu. Yang Ya? B. B, menguatnya ideologi kapitalisme dan liberalisme di kalangan remaja. Ada jawaban lain? Lebih tepat? Ya? Bu A. Erna? Yang Ya? A. Oke. Oke, kayaknya saya sepakat deh dengan Bu Erna ya, yaitu makin menipisnya nasionalisme yang ada pada masyarakat. Oke, karena politik gitu ya, nasionalisme itu bisa dikategorikan bagian dari kehidupan politik juga gitu kan ya. Jadi memandangnya ketika dikatakan politik bukan politik praktis ya, bukan gitu ya, tapi di sini lebih lebih menyeluruh sebagai suatu proses bagaimana kita memahami kewarganegaraan kita gitu sebagai warga negara. Nah, di kemungkinan gitu kan dampak negatif globalisasi itu bisa semakin menipisnya nasionalisme kita, rasa kecintaan kita terhadap tanah air. Itu merupakan bagian dari bidang politik. Jadi betul ya, yang paling tepat adalah yang A, makin menipisnya nasionalisme yang ada pada masyarakat. Oke, kita lanjutkan yang nomor 12, masih tentang globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses yang di dalamnya batas-batas negara menjadi tidak penting lagi dan setiap orang di semua belahan dunia dapat berhubungan dan berkomunikasi tanpa dibatasi oleh perbedaan waktu dan negara. Sehingga setiap warga negara dunia memiliki tanggung jawab sebagai warga negara global. Perhatikan permasalahan global berikut. A, polusi udara. B, pemimpin politik yang otoriter. C, penipisan sumber daya alam. D, pemusnahan biodiversitas. Kemudian E, ledakan populasi penduduk. F, Islamisme, Kristenisasi, Hinduisme, Buddhisme, Zionisme, ISIS atau aliran ortodoks ras yang lain. G, pesatnya informasi dan telekomunikasi. Tanggung jawab warga negara di era global ditunjukkan pada permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab sebagai warga negara global. Itu. Kita memahami bahwa saat ini yang sedang dipandang sebagai masalah global itu kan seperti krisis iklim gitu kan ya, yang kayak gitu-gitu gitu, lebih ke lingkungan gitu kan, itu yang menjadi tanggung jawab warga negara global gitu. Berarti daripada poin A sampai G tadi, mana yang bisa yang terkait gitu kan dengan tadi, dengan masalah tanggung jawab warga negara global yang kaitannya dengan lingkungan. Gitu. Polusi udara termasuk? Termasuk. Masuk ya. Oke, Yang berarti E, Bu. Masuk. A udah tepat. Kemudian yang B, pemimpin politik yang otoriter, itu bagian dari tanggung jawab global bukan? Bukan. Bukan. Ya. Kalau C, penipisan sumber daya alam.
Ya, Termasuk. Ya, termasuk. oke, karena ini ADE ya. hubungannya dengan eksploitasi sumber daya alam ya gitu. Kemudian pemusnahan biodiversitas. Biodiversitas itu apa Bapak Ibu? Nggak tahu biodata. Biodata Bio. bukan biodata ya. Bio itu kan makhluk hidup, kita Oh, bio. diversitas itu kan keanekaragaman. Berarti biodiversitas itu keanekaragaman makhluk Oh. hidup atau Hidup. mungkin misalnya kita mengenal kalau dulu itu dalam pelajaran biologi itu keanekaragaman hayati gitu kan ya. Nah, itu juga sama Oh iya. kaitannya dengan lingkungan, betul. Jadi yang D itu juga termasuk tanggung jawab sebagai warga negara global. Jadi jangan sampai nanti kesananya mungkin kalau kita menjelaskan ke anak didik itu kan jangan sampai nanti ada perburuan liar gitu kan. Terus kita mengenalkan kepada peserta didik bahwa oh ini ada undang-undang tentang hewan yang dilindungi, flora yang dilindungi kayak gitu-gitu nantinya kesananya gitu kan. Itu kaitannya dengan pemusnahan biodiversitas ini. Kemudian ledakan populasi penduduk. Ya. Jelas Masih. ya, Iya. ini juga sama gitu kan, ada kaitannya dengan tanggung jawab sebagai warga negara global. Nah, kalau Islamisme, Kristenisasi, Hinduisme, ini masuk nggak? Nggak ya Nggak. Bapak Ibu ya? Tidak. Oke, kemudian pesatnya informasi dan telekomunikasi juga tidak. Berarti yang tepat itu adalah tadi yang E. A, C, D, dan E. E. Maka jawabannya adalah yang E. pilihannya ya A, C, D, dan E. Jadi nanti gampangnya gini, ketika sekali lagi saya bahas bahwa ketika berbicara tentang tanggung jawab kita sebagai warga negara global itu biasanya berkaitan dengan lingkungan gitu ya, atau isu-isu mengenai lingkungan gitu ya. Makanya di sini gampang nanti untuk memilihnya kita gitu ya, dari polusi udara, penipisan sumber daya alam dan sebagainya. Oke, yang E jawabannya ya. Kita lanjut nomor 13 Bapak Ibu. Perspektif kesetaraan gender. Oke. Sebentar. Nah, perspektif kesetaraan gender kadangkala masih terlihat fenomena diskriminasi yang diterima oleh perempuan dalam lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial yang masih menekankan bahwa perempuan hanya mengurusi urusan domestik sehingga menyebabkan ketidaksukaan individu maupun kelompok sosial akibat adanya perbedaan terhadap individu maupun kelompok lain yang akhirnya memunculkan kesenjangan sosial. Ketidakadilan bagi kaum wanita, contoh kasusnya misalnya membatasi hak perempuan untuk bekerja di sektor publik oleh keluarganya. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, masih terdapat problem yang dihadapi masyarakat Indonesia yang multikultur, yang disebabkan oleh adanya ketika perempuan dianggap nggak pantas deh untuk bekerja di sektor publik misalnya. Itu masuknya apa ya ketika ada pandangan seperti itu? Apakah rasisme, etnosentrisme, prasangka, stereotip, atau diskriminasi? Oke, sudah muncul jawabannya betul ya, yaitu diskriminasi. Karena kebetulan ini di soal juga ada ya, sudah disebutkan jawabannya gitu Bapak Ibu ya. Tadi kan terlihat fenomena diskriminasi gitu ya. Jadi diskriminasi terhadap satu golongan tertentu, dalam hal ini adalah golongan perempuan. Maka betul ini adalah masuknya adalah diskriminasi. Tapi di sini kan banyak istilah-istilah Bapak Ibu lihat, ada rasisme, etnosentrisme, prasangka, kemudian stereotip gitu kan. Apa sih istilah-istilah itu? Nah, di sini saya sudah membuat rangkumannya Bapak Ibu. Apa itu etnosentrisme? Yaitu paham yang dianut kelompok atau suku bangsa yang menganggap lebih superior dibandingkan kelompok luar. Jadi suatu pandangan ketika kita misalnya sebagai suatu suku bangsa tertentu menganggap superior, menganggap lebih baik gitu. Superior itu menganggap lebih baik daripada suku bangsa yang lainnya. Itu adalah etnosentrisme masuknya gitu kan. Kemudian kalau diskriminasi adalah perlakuan kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas karena perbedaan suku. Nah, ini penekanannya atau clue-nya di diskriminasi itu karena adanya perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Tadi ketika kasus perempuan dianggap tidak pantas bekerja di sektor publik itu adalah apa ya? Masuknya ke menyudutkan kelompok berdasarkan jenis kelamin, berarti kan ya, maka betul tadi masuknya adalah diskriminasi. Kemudian kalau stereotip itu ya penilaian atau anggapan terhadap seseorang berdasarkan kelompok sosial orang tersebut berada. Misalnya gini, kalau kita melihat apa ya, mohon maaf ya, tapi barangkali itu ini mah hanya contoh saja. Misalnya
kayak orang Batak misalnya ya, itu kan mereka itu biasanya cenderung keras gitu ya, suaranya itu kan lantang gitu kan. Kemudian ketika misalnya ada anak atau misalnya saudara kita yang mau menikah ke orang Batak misalnya, kemudian di apa ya, jangan ke orang Batak itu cenderung keras atau bagaimana gitu, karena si orang itu, si calon suami itu ada dari suku Batak gitu, dianggap keras dan sebagainya, padahal tidak selamanya dan mungkin tidak semuanya gitu. Jadi apa ya, istilahnya kalau dalam bahasa Sunda, ini bukan orang Sunda semua ya, istilahnya kalau Pak Dik-dik mungkin mengerti, ada istilah bisa komplit daunkeun ya Pak Dik-dik kalau orang Sunda gitu, karena sama-sama ada di suku tersebut, di suku tertentu, maka dianggap sifat, karakter dan sebagainya itu sama dengan kondisi di suku tersebut, padahal kan itu belum tentu. Itu adalah stereotip masuknya gitu ya. Kemudian rasisme, membeda-bedakan antar sesama berdasarkan warna kulit, rambut, suku, agama gitu ya. Kemudian prasangka, kalau prasangka itu membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Ya, prasangka itu memang bisa positif, bisa juga prasangka yang negatif. Kalau prasangka itu ya berarti dugaan lah, menduga-duga gitu ya, itulah masuknya prasangka. Oke, mudah-mudahan ini memberikan gambaran ya. Baik, berikutnya kita ke nomor 14. Kembali ke pelanggaran HAM yang sebenarnya sudah dibahas ya di pertemuan yang sebelumnya. Berikut contoh-contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. 1. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 27 Juli 96. 2. Kasus penganiayaan bocah TK di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo hingga meninggal dunia tahun 2022. 3. Kasus Prita Mulyasari tahun 2008, pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional, atau keempat, dan nomor 4, penculikan aktivis pada bulan April 97. Dari keempat kasus tersebut, manakah yang dinilai sebagai pelanggaran HAM ringan? Kemarin Bapak dan Ibu sudah paham kan perbedaan antara pelanggaran HAM berat dengan pelanggaran HAM ringan. Nah, di antara 4 contoh kasus ini, kira-kira mana yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM ringan? Nomor berapa sama nomor berapa? 3 dan 4. 1, 3. 1 dan? Nama 3. Oke, 1 dan 3. Betul ya. Jadi penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 karena yang diserbunya kantor gitu ya. Jadi mungkin tidak mengancam gitu ya, dianggapnya tidak mengancam hilangnya nyawa gitu kan seorang. Kemudian nomor 3 juga ini pencemaran nama baik, sama dengan yang kemarin kan memang masuknya ke pelanggaran HAM ringan. Berarti betul jawabannya yang E, 1 dan 3 gitu. 3. Ya. Kemudian nomor, nah ini pembahasannya ya, macam-macam pelanggaran HAM ringan, boleh dilihat dulu Bapak Ibu. Kecil-kecil ya, nggak terlihat ya. Tapi saya sudah memberikan copy PDF-nya ke Pak Andri ya, nanti boleh mungkin akan lebih mudah untuk dilihat, nanti bisa terbaca ya Bapak Ibu. Kita lanjut saja ke nomor 15. Ini masih tentang pelanggaran HAM. Ini ada kaitannya dengan materi atau soal yang tadi. Kasus pencemaran nama baik dilakukan oleh 4 siswa sekolah SMAN 2 Probolinggo terhadap sekolah mereka di status jejaring sosial yaitu Facebook yang berakibat harus dikeluarkan dari sekolah. Hal ini bermula pada Jumat 30 Juli 2022, Devi Rizky dan Anissa membuat status di Facebook. Ia mengeluhkan sejumlah kejadian di SMAN 2 mulai dari helm yang hilang di tempat parkir sekolah, jok motor disilet, hingga sepatu di musola juga disilet. Kejadian itu sudah dilaporkan kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, tapi tidak ada respon pihak sekolah. Berdasarkan kasus itu, menurut telah Anda merupakan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM-nya apa? Berat atau ringan? Karenanya karena apa? Gitu, harus memang benar-benar ditelaah ini. Kira-kira ini pelanggaran HAM-nya berat atau ringan, Bapak Ibu? Ringan. Ringan ya. Ringan, oke. cuma Yang D. Ya, tinggal kita menentukan alasannya. Berarti jawabannya kemungkinannya kalau enggak C, D, atau E. Yang C kita lihat. Ringan karena tidak mengancam keselamatan jiwa manusia dan dapat berbahaya bagi manusia. D. Ringan karena tidak mengancam keselamatan jiwa manusia akan tetapi cukup berbahaya. E. Ringan karena tidak membahayakan jiwa manusia.
Kira-kira yang paling tepat yang mana? Ini membahayakan tidak? Cukup berbahaya atau tidak? Berbahaya kan ya? Tidak. Berbahaya bagi Bahaya. sekolahnya, nanti bisa menurunkan image sekolahnya dan sebagainya gitu kan ya. Berarti jawaban yang paling tepatnya adalah Yang D. ya D, ringan karena tidak mengancamkan keselamatan jiwa manusia, akan tetapi tetap cukup berbahaya karena bagaimanapun apapun itu meskipun kategorinya ringan atau berat tetap aja ada unsur berbahayanya dalam suatu pelanggaran HAM. Makanya tidak diperbolehkan gitu kan melanggar HAM itu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 16. Ini kita masuk ke soal IPA nih Bapak Ibu ya, muatan IPA. Jatuhnya Hari Raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Misalnya Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 jatuh pada tanggal 2 Mei. Dan tahun 2021 yaitu setahun sebelumnya itu jatuhnya pada tanggal 12 Mei. Berarti ini maju atau mundur Bapak Ibu? Tadinya tanggal Mundur. 2 Mei, kemudian ya mundur 10 hari berarti ya. Hal ini tidak sama dengan perayaan Hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Berdasarkan ilustrasi, hal tersebut disebabkan oleh jadi ini untuk pengecohnya ini ya, dihubungkanlah dengan Hari Natal yang memang peringatannya hanya di setiap tahun selalu di tanggal 25, nggak geser-geser gitu. Beda dengan Idul Fitri. Kira-kira karena apa? Apakah karena A, jumlah Yang D. hari pada tahun Masehi maju 11 hari. B, jumlah hari dalam setahun pada kalender Hijriah adalah 365, sedangkan pada kalender Masehi berjumlah 354. C, jumlah hari dalam setahun pada kalender Masehi adalah 365 hari dan selisihnya kurang 11 hari dari kalender Hijriah. Yang mana kira-kira? Yang D, Bu. Yang D, jumlah hari Yang pada mundur. tahun Masehi mundur Mundur. 11 hari dari tanggal di tahun Bu. sebelumnya. Ataukah yang E, yang justru yang lebih E. tepat, jumlah hari dalam Ya bisa E Hitung juga, Bu. tahun itu. pada kalender Hijriah adalah 354 hari, sedangkan Ya. pada tahun Masehi berjumlah 365 hari. Yang Ya, mana ya. yang paling tepat? Dua-duanya. Ya. Jadi ya, oke. Jadi mungkin kita melihatnya konsepnya itu bukan pada maju mundur berapa harinya, bukan gitu ya. Tapi konsep generalnya atau grand teorinya itu bahwa jumlah hari dalam setahun pada kalender Hijriah itu adalah 354 hari, sedangkan pada Masehi 365 hari gitu. Karena tidak kesamaan inilah gitu sehingga nanti akan selalu berbeda jatuhnya. Jatuhnya sih seperti mundur gitu kan, seperti mundur 11 hari, mundur 10 hari gitu kan. Tapi yang menjadi intinya kenapa bisa mundur seperti itu yaitu karena perbedaan jumlah harinya. Di mana jumlah kalender Hijriah hanya Per tahun 354 hari, sedangkan pada kalender Masehi itu 365 hari. Jadi meskipun seandainya nih antara kalender Masehi dengan Hijriah itu untuk tanggal 1 Januari dengan 1 Muharramnya itu bareng-bareng gitu kan, misalnya di hari tertentu. Tapi karena jumlah hari dalam setahunnya berbeda, ya jelas nanti kesananya akan terus berbeda. Nah ini penjelasannya Bapak Ibu untuk soal ini. Oh iya. Bentar. Nah ini penjelasannya. Perbedaan antara kalender Masehi dan kalender Hijriah. Selain penetapannya, Masehi itu sudah dari sejak dulu 45 sebelum Masehi gitu kan. Kalau Hijriah itu pada sekitar tahun 640 Masehi. Jadi jauh setelah kalender Masehi ditetapkan dan digunakan gitu kan, barulah ada kalender Hijriah. Kalau kita sih yang Muslim mungkinnya memahami bahwa kalender Hijriah ini ditetapkan dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW gitu kan ya. Nah kemudian dasar penetapannya secara teori IPA-nya gitu kan. Kalau kalender Masehi itu kan berdasarkan peredaran semu matahari atau proses revolusi bumi terhadap matahari. Nah, kalau untuk Hijriah itu berdasarkan peredaran bulan, yaitu proses revolusi bulan terhadap bumi, gitu kan ya Bapak Ibu. Tanda awalnya matahari berada di titik vernal equinox. Kalau ini terjadinya ijtima antara matahari, bulan, dan bumi. Ijtima itu mungkin apa ya? Proses sejajarnya mungkin ya, makanya penentuan tanggal satunya itu kan ketika bulan mati justru ya Bapak Ibu ya. Kategorinya ini adalah solar kalender atau kalender matahari.
Kalau yang ini adalah sistem lunar atau komaria, peredaran bulan. Jumlah harinya 365 untuk tahun biasa dan 366 untuk tahun kabisat. Nah, di kalender Hijriah juga sama, ada tahun kabisatnya, di mana jumlah harinya itu 355 hari. Itu, ya. Nah, siklusnya juga akan berbeda tahun kabisatnya, ya. Kalau untuk di kita, di Masehi, maksud saya itu adalah 4 tahun sekali, akan ketemu lagi tahun kabisat, gitu kan. Kalau di Hijriah itu 30 tahun sekali, gitu, ya. Baik, kita lanjut ke nomor 17, Bapak Ibu. Sekelompok siswa ingin menguji kandungan zat yang terdapat pada beberapa jenis makanan. Agar memudahkan mereka melakukan kegiatan tersebut, Pak Yusuf meminta mereka untuk melakukan langkah-langkah metode ilmiah berikut. 1. Menguji kesimpulan. 2. Menyusun hipotesis. 3. Merumuskan masalah. 4. Mengumpulkan data. 5. Menarik kesimpulan. 6. Melakukan percobaan. Ini adalah langkah-langkah dari suatu proses metode ilmiah. Hanya langkah-langkah dari 1 sampai 6 ini belum terurut Bapak Ibu, gitu kan ya. Nah, di sini soalnya adalah Bapak Ibu diminta untuk urutan kegiatan metode ilmiah yang tepat supaya peserta didik memperoleh hasil yang tepat. Jadi untuk mengurutkan metode ilmiah dari mana dulu, dari nomor berapa dulu gitu. Kalau kita melakukan langkah-langkah metode ilmiah. Ada yang punya pendapat dulu deh dari nomor 1. Yang pertamanya itu, langkah pertamanya itu, di sini kan alternatif jawabannya kalau kita analisis antara nomor 3 atau nomor 4 ya. Karena poin A dan E itu 3 dulu, B, C, dan D itu 4 dulu. Berarti kita lihat aja dulu yang paling tepat itu 3 dulu atau 4 dulu. 4. Yang 3 itu adalah merumuskan masalah. Kalau 4 mengumpulkan data. Kira-kira merumuskan masalah dulu atau mengumpulkan data dulu? Data dulu. Mengumpulkan data. Merumuskan Merumuskan masalah. Oke, ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat merumuskan masalah dulu, ada yang mengumpulkan data dulu, gitu kan. Logikanya kayak gini. Kalau misalnya kita tidak tahu masalahnya belum dirumuskan, kita mau ngumpulin data apa gitu? Ya, Jawaban berarti mana yang paling tepat? yang D, Merumuskan Bu. masalah dulu. Oke, berarti yang harus yang 3 dulu Bapak Ibu ya. Oh, ya. Jadi alternatif jawabannya itu antara A dan E. Merumuskan masalah dulu. Nah, nanti dari merumuskan masalah, apa kemudian yang kita lakukan? Di sini dua-duanya kedua. Dari 3 itu kedua. Berarti mau tidak mau kita hipotesis. juga. Dari 3 itu kedua. Setelah merumuskan masalah, kita menyusun hipotesis. Nah, masalahnya dari 2, apakah ke-4 atau ke-6? Kalau Keempat. ke-4 itu mengumpulkan data dulu. Kalau ke-6 itu melakukan percobaan dulu. Ya, data Mana dulu dulu. yang lebih dulu dilakukan? Mengumpulkan data dulu. Datanya dari mana Data kalau dulu percobaannya tidak kita lakukan? Oh iya. Nah, justru kita bisa mengumpulkan data itu dari data hasil percobaan ya. Percoba. Iya, berarti dari 2 larinya ke 6 kalau pada soal ini ya. Berarti dari menyusun hipotesis barulah kita kemudian melakukan percobaan. Dari percobaan itu kita bisa mengumpulkan data. Oh, kalau untuk sekolah dasar apa ya? Oh, misalnya ketika mencampurkan warna. Ya, oh ketika merah digabung dengan kuning. Oh, hasilnya oranye gitu kan. Ketika merah misalnya dicampur dengan putih. Oh, jadi merah muda. Itu kan prosesnya jadi percobaannya dulu, dicoba dulu baru kita bisa mengumpulkan datanya gitu kan. Nah, berarti dari 6 barulah ke-4 mengumpulkan data. Dari 4 ya sudah, kita tinggal ikuti saja yang sudah dipastikan bahwa jawaban yang tepat adalah yang E. Dari 4 ke 5 menarik kesimpulan, dari 5 ke 1 menguji kesimpulan. Berarti jawaban yang paling tepatnya adalah yang ya. Bapak Ibu. Halo. Ya. Oke. Ya, yang E ya, Bu. Kita lanjut nomor 18. Oh, ini ada pembahasannya dulu. Tentang langkah-langkah metode ilmiah. Mungkin pada beberapa soal yang disajikan, kita akan menemukan berbagai frase untuk istilah yang berbeda-beda gitu kan ya. Tapi setidaknya Bapak dan Ibu harus memahami bahwa di dalam metode ilmiah itu
Ya, biasanya langkah pertamanya itu dari masalahnya, permasalahan. Jadi identifikasi masalah, merumuskan masalah itu adanya di tahap-tahap awal biasanya gitu. Ya, jadi berkaitan dengan masalah dulu. Nah, ini adalah langkah-langkah yang lebih lengkap karena di sini ada kajian literatur gitu kan. Nah, ini sebenarnya kalau di tadi kan nggak ada ya kalau di soal yang tadi tentang kajian literatur. Tapi ini juga bisa dimasukkan sebagai bagian dari metode ilmiah. Baru dari merumuskan masalah itu membuat hipotesis. Hipotesis itu seperti dugaan sementara lah gitu kan. Ya. Nah, bahkan bagian dari membuat hipotesis itu kalau misalnya kita melakukan penelitian kan kadang kita juga menentukan variabel penelitiannya. Gitu kan. Kemudian ada di sini menetapkan prosedur kerja. Menetapkan prosedur kerja itu kan kaitannya kalau dengan soal yang tadi itu bagian dari kita membuat suatu percobaan gitu. Ya, melakukan percobaan, baru kemudian menguji hipotesis, mengolah dan menganalisis data, ya, membuat kesimpulan, baru mempublikasikan hasil penelitian atau menguji daripada kesimpulan yang kita buat gitu kan. Nah, ini ya. Mohon dipahami agar tidak tertukar lagi bahwa yang tahap awalnya itu adalah dari merumuskan masalah, bukan dari mengumpulkan data ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke nomor 18. Ini juga masih ada kaitannya dengan soal yang tadi. Perhatikan langkah metode ilmiah berikut. 1. Menentukan variabel penelitian. 2. Mengumpulkan data. 3. Menetapkan prosedur kerja. 4. Menetapkan hipotesis. 5. Mengolah data. Setelah merasakan adanya permasalahan dalam pembelajaran yang dialami, Pak Amin kemudian merumuskan masalah penelitian. Jadi ini tahap awalnya merumuskan masalahnya sudah dilakukan oleh Pak Amin. Selanjutnya, langkah metode ilmiah yang harus dilakukan secara urut adalah, jadi ini langkah apa berikutnya setelah merumuskan masalah. Berdasarkan pada tahapan-tahapan yang ada di nomor 18 ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Apakah dari merumuskan masalah itu ke menentukan variabel, atau ke menetapkan hipotesis, atau ke nomor 3 itu menetapkan prosedur kerja, atau kedua mengumpulkan data. Kalau berdasarkan yang tadi boleh dilihat lagi tadi setelah merumuskan masalah. Ke menguji hipotesis dulu ya, membuat hipotesis dulu Bapak Ibu ya. Berarti dari merumuskan masalah ke 4 Yang B, Bu. dulu ya. Oke, dan hanya satu-satunya jawaban yang dimulai dari nomor 4 dulu, yaitu yang B. Maka sudah bisa dipastikan jawabannya yang itu, yang B. Dari 4 menetapkan hipotesis, kemudian ke 1 menentukan variabel penelitian, dari 1 ke 3 menetapkan prosedur kerja terkait yang tadi ya, melakukan percobaan itu, kemudian yang kedua mengumpulkan data, dan terakhir ke 5 mengolah data. Ketika data sudah dikumpulkan ya harus diolah gitu kan ya. 1, 4, 1, 3, 2, 5 urutannya. Yang B ya. Berikutnya, urutan perubahan energi yang benar pada gambar di atas adalah. Oke, gambar apa ini Bapak Ibu? Ini pembangkit listrik ya Bapak Ibu, pembangkit listrik tenaga apa? Air ya, kelihatan ada airnya gitu kan ya. Oke, di sini ada ilustrasinya menyalakan lampu gitu kan. Menyalakan lampu yang energi listriknya diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air ini gitu kan ya. Pertanyaannya adalah urutan perubahan energi yang benar pada gambar di atas. Dari energi apa ke energi apa ke energi apa ke energi apa gitu. Yang mana Bu? Yang D. Gerak jadi potensi jadi listrik jadi cahaya. Yang C. Yang C. Yang D. C. Ada yang menjawab C, ada yang menjawab D. Gerak dulu kan itu, terus jadi berpotensi di listrik, terus saya jadi lampu gitu. Oke. Jadi C. Yang C. Oke. Kalau yang menjawab D, siapa tadi yang jawab D?
energi air. Enggak, Kak, listrik. Siapa? D, Yang Bu, jawab D. ada. Energi air. Ada gitu energi air? Enggak ada. Kita itu mengenal jenis-jenis energi itu ada nggak energi air? Enggak. Yang B, Bu. Air itu betul. Air itu adalah sebuah sumber energi. Tapi kemudian ada nggak istilah energi air? Tidak ada. Nggak Udah. ada ya. Oke, berarti yang D udah jelas akan di skip gitu kan? Karena udah salah gitu kan dari awal juga energi air. Oke, yang C mungkin agak bisa dipertimbangkan gitu ya jawaban tadi energi gerak, energi potensial, energi listrik, energi cahaya. Tapi yang ditanyakan di sini adalah urutan. Berarti kalau urutan harus berurutan Bapak Ibu. Apa benar energi gerak dulu atau justru harusnya energi potensial dulu? Potensial dulu. Energi Potensial dulu, Bu. potensial dulu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena misalnya ketika ada air gitu kan, air sejumlah air, apalagi air itu mengalir, maka itu adalah sesuatu yang mengandung memiliki potensi gitu kan. Makanya itu adalah energi potensial. Ketika energi itu kemudian dialirkan ke rangkaian pembangkit listrik tenaga air, di mana salah satunya adalah ada turbin di sana gitu kan, maka energi potensial ini bisa menggerakkan turbin yang ada di sini. Yang bulat ini kan turbin Bapak Ibu ya. Nah, ketika turbin ini bergerak, maka energi yang ada adalah energi Listrik. energi gerak dulu gitu ya. Jadi energi potensial ke energi gerak. Nah, mekanisme pada pembangkit listrik tenaga air ini akan mengubah energi gerak pada turbin sedemikian rupa sehingga akan menjadi energi listrik. Dari energi listrik disalurkan ke rumah-rumah, jadilah bisa menyalakan lampu. Maka yang terjadi adalah energi cahaya. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya gitu. Jadi urutan yang tepat untuk perubahan energinya itu dimulai dari energi potensial dulu, kemudian berubah menjadi energi gerak, berubah lagi menjadi energi listrik, baru terakhir berubah menjadi energi cahaya. Berarti yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi tadi yang menjawab C itu hanya salah sedikit aja, terkecoh sedikit gitu ya. Yang paling tepatnya adalah yang B. Oke, Bapak Ibu, tak terasa kita sudah sampai di nomor 20, tapi tadi saya katanya kayaknya punya utang satu soal gitu ya, karena tadi ada soal yang sama. Oke, nanti kalau masih ada waktu akan saya tambahi soalnya gitu kan. Di sini kita lihat dulu nomor 20. Barisan bilangan berikut mempunyai aturan tertentu, mulai dari -9, -5, -1, kemudian 3. Ya, jika bilangan 291 merupakan bagian dari barisan bilangan tersebut, maka 291 adalah suku ke titik-titik. Nah, ini biasanya Pak Dik-Dik nih yang ahlinya nih, soal matematika gitu kan. Ini tentang barisan bilangan atau deret aritmatika ya Bapak Ibu ya. Deret ya. Soal deret nih, bilangan yang dibariskan jadi deret, berderet-deret gitu kan. Di sini jika bilangan 291 itu berarti apa Bu? Pas. Suku ke N ya. Suku ke N-nya itu adalah 291 gitu. Nah, kita mau mencari N itu berapa? 291 itu suku ke berapa sih? Kalau suku ke satunya ada -9, suku keduanya -5, suku ketiganya -1, suku keempatnya 3. Nah, 291 itu suku ke berapa? Gitu. Kira-kira suku ke berapa ya, Bapak Ibu? Nah, supaya lebih efektif kita lihat pembahasannya. Di sini saya sudah menyiapkan di mana rumus suku ke N atau UN itu rumusnya adalah A ditambah N min 1 dikurangi B. Sepakat ya Bapak Ibu ini rumusnya ya? Nah, kalau mau protes, protesnya jangan ke saya. Karena bukan saya yang bikin rumusnya gitu ya. Nah, dari rumus ini UN sama dengan A tambah N min 1 kali B, itu kita coba masukkan angka-angkanya. Ya, di mana UN-nya itu 291, A itu adalah suku ke 1 ya. Berarti -9. Kemudian B itu adalah bedanya.
Kalau kita lihat kan dari negatif 9 ke negatif 5, berarti itu bedanya adalah 4. Ya, negatif 5 ke negatif 1, 4. Negatif 1 ke 3 juga loncatnya itu 4. Bedanya itu berarti B-nya itu adalah 4. Gitu ya. Maka 291 sama dengan negatif 9 tambah N min 1 kali 4. 291 sama dengan negatif 9 tambah 4N dikurangi 4. 291 sama dengan negatif 13. Ini negatif 13 dapat dari mana Bapak Ibu? 9 tambah 4. Negatif 9 Negatif ditambah negatif 4. 4. Jadi negatif 13. Betul ya. Ditambah 4N itu sama dengan 291. Kemudian kita pindah ruaskan ya. Atau misalnya bukan pindah ruas sih ini. Iya, bisa pindah ruas ya. Jadi 4N itu sama dengan 291 dikurangi negatif 13. Jadi kita dapat 4N-nya 304. Karena 4N 304, maka N-nya 304 dibagi 4. Dapatlah 76. Nah, 291 ini berarti adalah suku ke 76. Oke, Bapak dan Ibu, dari langkah-langkah yang ini, dari rumus yang saya buat ini, kira-kira paham ya Bapak Ibu? Paham. Paham ya? Oke, alhamdulillah kalau Iya. begitu. Berarti jawaban. Ya? Ada yang bilang apa tadi? Terkadang kalau pindah lupa misalkan itu yang positif negatif. Oh, yang pindah ruas gitu kan? Yang pindah. Jadi dia kalau saya sih gini Bu memahaminya ya. Untuk sederhananya misalnya di sini kan 291 sama dengan negatif 13 tambah 4N. Ya. Lalu saya itu kadang suka diganti seperti ini. Anggap kita ganti 291-nya dengan 5. 5 misalnya. Sama dengan, ini kan operasinya penjumlahan ya Bapak Ibu. Berarti 205 itu sama dengan negatif 13-nya misalnya kita ganti dengan 3. Ya. Berarti 4N-nya kita ganti dengan berapa? Kalau ini 5 sama dengan 3 tambah berapa? Kalau 5 itu 3 tambah berapa Bapak Ibu? 3 tambah 2 kan 2. ya? 3 tambah 2 kan? Iya. Nah, berarti kalau kita mau mencari 2, 4N-nya tadi kan 2. Kalau kita mau mencari 2, berarti itu kita dapat dari mana 2 itu? Kita operasikan 5 dengan 3 yang tadi yang belum masuk. 2 itu kan pasti kita dapat dari 5 dikurangi 3 kan ya? Iya. Betul tidak? Iya. Nah, Iya, gitu iya. aja cara mudahnya. Jadi ini sebenarnya hanya bilangannya aja yang kebetulan gede-gede gitu kan ya. Atau di sini apalagi ada notasi N di sini gitu kan. Tapi kan bisa kita kembalikan untuk mengatur operasi ini. Kita kembalikan, bisa kita ibaratkan dengan soal yang sederhana yang mudah kita pahami. Kita dapat 5 itu kan dari 3 tambah 2. Oh, nyari 4N di sini berarti sama dengan nyari 2. 2 itu kan pasti dapat 5 dikurangi 3. Oh, berarti 209. Kalau di soal ini, di konteks soal ini adalah 291 dikurangi negatif 13. Gitu. Ya. Maka dapatlah N-nya itu adalah 76. Berarti jawabannya adalah yang A, Bapak dan Ibu ya. Oke, sebentar. Masih ada waktu sepertinya sebentar, ini jam berapa ya? 15.21 saya sampai 15.30 ya. Oke, masih ada waktu sebentar. Saya mencoba membuka ini sebentar, mengganti soal yang tadi yang satu yang sama ya. Oke. Sebentar ini. Nah, ini. Saya stop share dulu yang ini ya Bapak Ibu. Saya coba share screen lagi untuk soal yang lain.
mengganti soal tadi yang satu yang sama ya. Sudah terlihat? Kita cari yang mana yang dibahas ya. Yang nomor 8. Cari soal matematika lagi ya Bapak Ibu, karena tadi baru satu soal matematikanya. Kita coba lihat apakah ada. Nah ini. Oke, pengganti soal yang tadi ya. Bu Ayu seorang karyawati dari sebuah butik dengan gaji 4.200.000 per bulan ya. Dari gaji tersebut 1/3 bagian digunakan untuk belanja keperluan dapur. 1/6 bagian untuk membayar kontrakan, 1/5 bagian untuk biaya pendidikan anak, dan sisanya untuk biaya operasional. Setiap bulan, Bu Ayu harus menyisihkan uang untuk biaya pendidikan anak dan biaya operasional sebesar, ini berarti soal apa nih? Matematikanya tentang apa Bapak Ibu ini? Ada 1/3, 1/6, 1/5. Pecahan ya? Pecahan ya? Oke, tentang pecahan dan perbandingan, betul. Nah, ini udah ada isinya lagi. Yang 2.100.000 gitu ya. Nah, ini pembahasannya. Gampang ya kalau soal-soal kayak gini mah ya Bapak Ibu ya. Kita tahu keseluruhannya atau ke satu bagiannya itu, utuhnya itu adalah 4.200.000. Untuk dapur 1/3 bagian tadi, berarti tinggal 1/3 dikali 4.200.000 dapatlah 1.400.000 gitu kan. Kontrakan 1/6 bagian kali 4.200.000 dapat 700. Pendidikan 1/5 jadi 840.000 gitu. Nah, kemudian kan tadi ada biaya operasional yang tidak diketahui bagian pecahannya berapa. Maka kita hitung biaya operasional itu dari dari 4.200.000 dari gaji keseluruhan dikurangi yang sudah diketahui, dikurangi dapur, dikurangi lagi kontrakan, dikurangi dengan pendidikan. Maka kita dapat biaya operasionalnya adalah 1.260.000. Ditanyakan adalah biaya pendidikan dan operasional. Artinya kita harus menjumlahkan dua bagian, alokasi untuk biaya pendidikan dan operasional. Pendidikannya 840.000, operasionalnya 1.260.000. Maka dapat 2.100.000 gitu ya Bapak Ibu. Berarti jawabannya yang ini adalah yang gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengganti soal yang kebetulan tadi sama ya. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Dan saya mengajukan juga permohonan maaf Pak Dik-Dik. Saya ingat sekali kemarin itu Pak Dik-Dik meminta saya untuk mencari soal tentang ekuilibrasi ya. Udah ada Bu. Ada? Oke. Udah. Oke, syukur kalau Pak Didik sudah menemukan, karena terus terang saya Ya. tidak menemukan gitu ya. Oke. Ketidakseimbangan. Iya, jadi proses ketidakseimbangan. Jadi kalau ekuilibrasi itu kan berarti keseimbangan. Kalau Penyimbangan, ya. ekuilibrasi itu justru ketidakseimbangan. Lalu hubungannya dengan akomodasi dan asimilasi yang kemarin itu bagaimana Pak Dik? Udah paham insya Allah. Ya, mungkin bisa di-share ke teman-teman hubungannya dengan proses akomodasi dan asimilasi kemarin itu gimana? Ada di screenshot ini ada. Oh gitu, ya mungkin nanti bisa di-share ke saya ya. Soalnya kan gini, kemarin itu kan prosesnya itu ketika asimilasi, kemudian akomodasi, di tengah-tengahnya seolah-olah itu ada proses ekuilibrasi gitu yang terus berjalan secara terus-menerus gitu kan ya. Sehingga proses asimilasi dan akomodasi itu terjadi. Oke, mungkin bisa di WA ke saya gitu Pak Dik-Dik. Nah, ya siap, saya WA ya sekarang. di WA tolong ya, biar nanti saya share ke teman-teman nih, biar barangkali teman-teman juga penasaran nih. Oke, saya coba buka WA-nya ya. Oke, oh ada salam juga nih dari Bu Devi kayaknya.
Tadi Bu Devi itu udah bilang katanya mau join sekalian pamit ke Bapak dan Ibu, tapi ternyata nggak bisa karena ada satu dan lain hal. Katanya salam aja ke semuanya. Iya, Ibu. Sampaiin Yang- maaf yang dan terima kasih katanya. Oke, itu dari Bu Devi. Coba lihat pesan dari Pak Dik-Dik. Bapak udah dikirim? Oke, udah saya dapat nih. Oh iya, Pak Dik-Dik udah dapat banyak kayaknya nih. Oh, kaitannya dengan teori Piaget ya, terus belajar kayaknya. Oh, tapi ini bukan soal ya Bapak ya. Iya, bukan ini teh. Yang Oke. ekolibrasinya itu di mananya Bu kedap? Oke. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kan Bapak Ibu mungkin dengan Pak Dik-Dik ini kan tergabung di grup juga ya. Mudah-mudahan nanti bisa saling sharing gitu kan tentang itu gitu ya. Kalau misalnya memang nanti Bapak dan Ibu menemukan soal tentang disekwilibrasi ini. Baik, karena waktu juga sebenarnya sudah mepet-mepet nih, tinggal 3 menit lagi ke jam 15.30. Mungkin saya kembalikan ke Pak Andri. Pak Andri, standby Pak Andri. Halo Pak Baik. Andri. Ya, Oke. nah, dan ya, harmonis. Baik, terima kasih Bu Wina dan juga Bapak kalian. Izin saya stop dulu recordingnya ya.